Baik teman-teman, kita akan membahas tentang ini, grace or hyper grace. Kasih karunia atau hyper kasih karunia. Nah, kayak anugerah atau hyper anugerah. Kayaknya lebih keren pakai bahasa Inggris lah ya. Saat kita mau melihat tentang hal ini, kita perlu melihat bahwa seperti ini teman-teman. Di dunia ini ada banyak sekali agama. Dan setiap agama yang ada di dunia ini bisa dikatakan memiliki kemiripan. Ada hal-hal yang mirip, ada hal-hal yang sama. Contohnya saat kita bicara tentang hal-hal berkaitan dengan moralitas. Saya percaya dari semua agama, paling tidak dari agama-agama yang ada di Indonesia, semua akan mengajarkan moralitas yang baik. Jadi mereka menyoroti ini loh yang baik untuk dilakukan, ini yang tidak baik untuk dilakukan. Jadi bicara tentang moralitas merupakan sesuatu hal yang penting di dalam satu agama. Dan pastinya mengajarkan yang baik. Waktu mengatakan hal yang baik itu relatif ya, tapi paling tidak setiap agama mengajarkan suatu hal yang baik. Mengajarkan para pengikutnya untuk punya moralitasnya yang baik. Juga agama-agama yang ada juga mengajarkan tentang dosa. Mereka memperingatkan anggota dari agamanya, dari jemaatnya gitu, untuk tidak melakukan dosa. Memang sekali lagi, definisi dari dosa dari satu agama dengan agama yang lain mungkin berbeda. Tetapi paling tidak gambaran yang sama kita dapatkan. Mereka hal tertentu sebagai dosa dan itu harus dijauhi. Ya kan? Ada hal-hal yang baik itu yang perlu untuk dilakukan. Dan semua agama ini juga mengajarkan tata cara bagaimana cara beribadah kepada Tuhannya. Kepada yang mereka sembah. Ya, sekali lagi ada perbedaan juga. Tetapi paling tidak ini merupakan satu hal yang ada kemiripan. Beribadah. Kemudian mengajarkan kepada penganut agama untuk menjalani hidup saleh, gitu, hidupnya yang baik. Jadi semuanya mirip, mau agama Kristen, mau agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, apalagi Katolik. Semua agama mengajarkan hal yang semacam ini, supaya orang-orang yang menganut agama itu menjadi lebih baik lagi. Tetapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh agama-agama tersebut. Ada satu hal yang sama sekali tidak dimiliki dan hanya khusus satu hal ini dimiliki oleh satu saja. Apa itu? Bicara tentang kasih karunia. Kasih karunia ini hanya ada di dalam Injil Yesus Kristus. Tidak ada di tempat yang lain. Kalau kita melihat dari semua agama, agama itu memiliki berbagai macam perbuatan-perbuatan keagamaan. Upacara-upacara keagamaan. Satu tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam agama itu untuk bisa mencapai satu tingkatan tertentu. Satu tingkatan spiritual, kerohanian tertentu di dalam agama itu. Dan berpikir bahwa kalau sudah mencapai taraf yang seperti itu, maka dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Dia semakin dekat dengan Allah. Punya posisi yang jauh lebih baik di hadapan Allah. Tapi saat bicara tentang Injil, Injil bicara tentang kasih karunia dari Yesus Kristus. Nah, di dalam Alkitab sendiri tidak diberikan definisi secara langsung bahwa kasih karunia adalah begini-begini. Memang nggak ada. Kalau teman-teman mau cari di dalam Alkitab tidak akan ketemu dengan definisi yang seperti itu. Namun sebagian besar orang mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar bahwa kasih karunia dalam bahasa Inggrisnya kayaknya lebih keren, yaitu unearned, unmerited, undeserved favor of God. Jadi anugerah Allah atau perkenanan Allah yang nggak bisa kita usahakan, yang nggak bisa kita bekerja keras untuk bisa mendapatkan hal itu. Dan bahkan ada orang-orang yang mengatakan kita sebenarnya nggak layak untuk menerimanya, tetapi itu diberikan kepada kita. Jadi ini yang seringkali dijadikan sebagai definisi dari kasih karunia, definisi dari grace, gitu ya. Memang ini merupakan satu definisi yang baik, tetapi sepertinya tidak mencakup segala sesuatunya. Tapi paling enggak
dari situ kita bisa mengetahui bahwa kasih karunia ini bukan sesuatu hal yang kita usahakan. Kita nggak bisa berusaha supaya bisa mendapatkan kasih karunia. Karena kalau itu adalah hasil usaha kita, berarti itu bukan kasih karunia gitu. Jadi harus mutlak pemberian dari Allah. Nah, jadi dengan pemahaman yang seperti ini bisa mengawali kita bisa berpikir jauh lebih lagi, masuk lebih lagi. Karena begini, Yesus pada waktu dia datang ke dunia, pada waktu dia berjalan di antara kita manusia, dia itu tidak pernah mengajarkan kasih karunia di dalam misalnya khotbahnya. Gitu. Dalam khotbah dia mengajarkan kasih karunia, mengatakan langkah yang pertama untuk mendapatkan kasih karunia, 1, 2, 3. Nggak ada cerita yang seperti itu. Ya, Tuhan Yesus tidak mengkhotbahkan dengan memberikan satu eksposisi tentang kasih karunia. Karena memang Tuhan Yesus datang ke dunia tujuannya bukan untuk menjadi seorang pengajar kasih karunia. Jadi Yesus datang tujuannya bukan untuk mengajar kasih karunia, jadi pengajar kasih karunia. Tetapi Yesus datang sebagai sang kasih karunia itu sendiri. Jadi datang bukan untuk membawa satu doktrin pengajaran tentang kasih karunia, tapi dia datang sebagai kasih karunia itu sendiri. Saudara, mengajarkan kasih karunia itu merupakan satu hal, ya kan? Satu hal yang bagus, yang penting gitu ya, mengajarkan tentang hal ini. Tetapi menjadi kasih karunia itu sendiri, itu merupakan perkara yang berbeda dengan hanya sekedar mengajarkan. Sebab Yesus adalah personifikasi dari kasih karunia itu. Yesus adalah kasih karunia itu yang menjelma menjadi manusia. Dan kita bisa melihat seperti apa kasih karunia ini melalui Yesus. Nah, kalau teman-teman buka ya di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan demikian. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini kalau kita perhatikan kata-kata yang dipakai di sini kan, hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi ada sesuatu yang diberikan. Jadi kayak satu barang, ya kan, diberikan. Tetapi waktu bicara tentang kasih karunia dan kebenaran, itu datang. Jadi kalau barang itu dititipkan sama kurir, ya kan, diberikan kepada penerimanya, menerima satu barang. Tapi waktu bicara datang, itu bicara tentang pribadi. Ada satu pribadi yang datang, yaitu Yesus Kristus yang merupakan sang kasih karunia itu. Jadi Taurat diberikan, kasih karunia dan kebenaran itu datang. Dan yang menarik lagi gini teman-teman, waktu kita membaca di dalam firman Tuhan, kita bisa seakan-akan gini, kita bisa menggantikan kata kasih karunia itu dengan kata Yesus Kristus. Jadi waktu ketemu kata kasih karunia, kita bisa gantikan dengan Yesus Kristus. Saya kasih contoh ya, misalnya kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saya ganti, sebab karena Yesus Kristus kamu diselamatkan oleh iman. Bisa kan diganti seperti itu? Sebab kasih karunia ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kita memang diselamatkan oleh karena kasih karunia kita diselamatkan, tapi karena Yesus Kristus kita juga diselamatkan gitu ya. Kemudian berikutnya, misalnya di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, ini saya mau ganti sedikit. Hukum Taurat itu kalau misalnya bagi kita bicara tentang sistem keagamaan, sistem agamawi gitu ya. Jadi sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah sistem keagamaan
atau sistem agamawi, tetapi di bawah Yesus Kristus. Jadi kita bisa menggantikan seperti itu. Memang benar. Karena kenapa kita tidak lagi dikuasai oleh dosa? Karena kita bukan berada di bawah sistem keagamaan. Tapi sekarang kita berada di bawah Yesus Kristus. Makanya kita bisa tidak dikuasai oleh dosa. Jadi dari sini sekali lagi kita bisa melihat bahwa kasih karunia ini sebenarnya bicara tentang pribadi. Bukan bicara tentang doktrin. Bukan bicara tentang pengajaran. Tapi bicara tentang pribadi Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kasih karunia itu juga bukan salah satu dari berkat-berkat yang diberikan oleh Allah. Mungkin kita berpikir, oh salah satu berkat yang diberikan oleh Allah adalah Dia memberikan anugerah kepadaku. Dia memberikan kasih karunia itu kepadaku. Tapi sebenarnya bukan. Karena di dalam kasih karunia itu mencakup segala sesuatu. Semua berkat-berkat Allah itu kayaknya dibungkus di dalam kasih karunia-Nya Allah. Dan itu diberikan kepada kita. Dan ini merupakan satu hal yang berbeda, teman-teman. Kalau kita bicara tentang agama ya, agama akan memberitahu kepada kita supaya kita membersihkan diri kita sedemikian rupa sampai kita benar-benar bersih, baru kita datang ya kan, menghadap Allah dan kita berharap supaya Allah bisa menerima kita. Itu agama. Dengan berbagai macam ritual yang dilakukan, dengan berbagai macam upacara, dengan berbagai macam tindakan agama yang dilakukan, berusaha membersihkan diri supaya bisa diterima oleh Allah. Tetapi kasih karunia mengatakan hal yang berbeda. Kasih karunia mengatakan bahwa kamu datang sebagaimana adanya kamu. Sekalipun kamu datang, ya kan, badanmu bau, kotor, kamu tetap akan diterima oleh Bapa. Sebab Bapa itu, Bapa kita, Allah Bapa di sorga itu, Dia penuh dengan pelukan dan ciuman. Tuhan Yesus mengatakan tentang hal ini di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang datang kembali dalam perjalanan yang jauh setelah dia nggak bisa makan makanan yang harus diberikan kepada babi. Artinya dia bekerja di tempat babi-babi yang pastinya bau. Dia melakukan perjalanan dengan begitu jauh sampai pulang ke rumahnya, pastinya juga bau. Apa yang dilakukan oleh ayahnya, bapak itu, dia lari, dia peluk anak ini dan dia cium anak ini. Gak peduli. Seperti apapun kondisinya, diterima. Itu bicara tentang kasih karunia. Bukan bicara tentang agama. Karena agama bicara tentang kamu harus bersihkan diri dulu. Harus suci dulu, baru kamu bisa datang kepada Allah. Kasih karunia mengatakan sebaliknya. Kamu bisa datang sebagaimana adanya kamu. Mungkin kamu lagi bersih atau kamu lagi kotor, kamu setengah kotor, kamu lagi belang-belang, datang saja. Itu yang dikatakan oleh kasih karunia. Sebab waktu kita datang, kita bisa menerima kasih Allah. Waktu kita datang, kita bisa menerima kasih karunia-Nya yang benar-benar dilimpahkan kepada kita. Nah, tetapi gini, banyak sekali orang yang nggak berani ngomong seperti ini. Mereka kemudian mulai mencampur adukkan, gitu kan. Mereka percaya, ya kami percaya akan adanya kasih karunia Allah. Tetapi kemudian dicampurkan dengan hal yang lain. Dan mereka punya berbagai macam alasan mengatakan, nggak bisa kalau hanya ngomong tentang kasih karunia Allah, maka nanti akan terjadi begini, begitu, dan lain sebagainya. Gitu. Dan kemudian yang terjadi pada orang-orang yang memberitakan tentang Yesus Kristus, Sang Kasih Karunia itu, mereka kemudian mendapatkan label, mendapatkan julukan yang sangat jahat, yang buruk gitu. Jadi waktu kita menyampaikan tentang Yesus Kristus, menyampaikan tentang kasih-Nya, hanya ngomong tentang itu saja, dikatakan, kok kayaknya orang ini kok menggampangkan ya. Kayak ngajar tentang kasih karunia, bicara tentang kasih karunia, bicara kamu diterima apa adanya. Kamu gak harus melakukan apapun juga, yang penting tinggal kamu percaya saja. Kok kayaknya menggampangkan. Masa segampang itu? Orang-orang yang ngajarkan kayak gini ini memang menggampangkan. Kayak gitu katanya. Karena mereka berpikir begini. Cara untuk mencapai kepada Allah itu harus
seakan-akan seperti mendaki. Sepertinya ada satu pilar yang tinggi itu yang harus dipanjat, kayak orang panjat pinang gitu ya. Harus dipanjat sampai naik ke atas, baru bisa sampai ke sana. Sampai ketemu dengan Allah di puncak yang paling tinggi. Harus berusaha, berkeringat, harus menghabiskan segala macam tenaga untuk bisa sampai ke atas sana. Tetapi Injil berbeda, saudara. Orang berpikir kita harus naik ke atas, menjangkau, menggapai Allah. Tapi Injil mengatakan hal yang berbeda. Bukan kita yang mendaki ke atas, Allah yang turun ke bumi. Allah yang tinggi, yang transenden, yang nun jauh di sana, itu yang tidak tergapai oleh manusia. Dia yang datang ke bumi. Dia turun ke bumi. Jadi dari yang transenden, yang jauh menjadi imanen. Makanya disebut namanya adalah Immanuel. Allah yang ada berserta dengan kita. Ini adalah Injil dari Yesus Kristus. Ini yang harusnya kita percayai. Ini yang kita beritakan. Tapi tujuan ini ada, saudara. Kalau kita memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Kristus hanya itu saja tanpa ditambahi embel-embel yang lain bahwa kamu harus melakukan ini misalnya. Kamu harus memberi persembahan, kamu harus puasa, kamu harus ini itu dan lain sebagainya. Dikatakan kok kayak menggampangkan saja gitu. Tapi itu tujuan yang didapatkan. Saya mengalami hal itu. Dan saya berharap teman-teman juga mengalami hal itu gitu. Karena yang perlu kita bagikan itu bukan agama. Yesus datang bukan membawa agama. Yesus datang membawa hubungan. Dia membawa hubungan. Dia sebagai sang kasih karunia itu. Jadi bukan menggampangkan. Kemudian ada istilah lagi orang yang mengatakan bahwa kasih karunia murahan. Ya kan? Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu ada satu istilah dalam bahasa Inggris mengatakan cheap grace. Gitu. Kasih karunia yang murahan. Yang murah. Itu pengkhotbah cheap grace. Gitu. Pengkhotbah yang mengatakan bahwa kasih karunia itu kayak murah sekali. Gitu. Ini satu istilah yang aneh sebenarnya teman-teman. Karena gini, kalau kita mengatakan kasih karunia itu murah atau kasih karunia itu murahan, itu sedang mengatakan bahwa kasih karunia ini seakan-akan sebuah transaksi gitu loh. Dan mungkin kita mengatakan ini adalah satu transaksi, memang Yesus bayarnya lebih banyak, tapi kita juga harus ikut bayar gitu loh. Karena kalau ngomong ini murahan gitu kan, berarti harusnya gitu ya, implikasinya harusnya kita harus membeli ini dengan harga yang lebih mahal gitu loh. Gitu kan? Kayak transaksi. Jadi orang-orang yang mengatakan kasih karunia itu murahan gitu kan. Maksudnya dia mau mendapatkan dengan cara membayar. Dengan kata lain kan, orang ini sudah mengatakan kamu nggak bisa beli ini dengan murah-murah, kamu harus bayar banyak, kamu harus bayar harga untuk kamu bisa mendapatkan berkat Tuhan, untuk kamu bisa mendapatkan segala sesuatu, kamu mau mendapatkan terobosanmu, kamu harus bayar harga gitu. Tapi masalahnya gini saudara, kalau kita membayarnya, kalau kita bisa bayar, ya itu bukan kasih karunia lagi, karena kasih karunia nggak bisa dibayar. Sebab kalau kita bayar dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, dengan uang kita, dengan apa yang bisa kita lakukan, ya itu bukan kasih karunia lagi. Gitu. Jadi pertanyaannya, apakah kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita itu murahan? Jelas sekali tidak. Karena untuk memberikan kasih karunia ini kepada kita, Allah harus mengeluarkan yang paling berharga bagi dia. It costs God everything. Segala sesuatu tuh Allah berikan untuk bisa memberikan kasih karunia kepada kita. Bahkan Yesus harus berkorban segalanya untuk memberikan kasih karunia ini kepada saudara dan saya. Jadi kasih karunia ini bukan hal yang murahan. Bukan suatu hal yang murah. Dan kita tidak membayarnya apa-apa. Karena diberikan kepada kita gratis, saudara.
Gratis. Kita nggak sanggup untuk bayar. Karena kita nggak sanggup, maka diberikan kepada kita gratis. Bukan murahan. Sesuatu yang gratis itu, yang seperti ini bukan murahan. Karena kita nggak sanggup bayar. Nggak bisa. Dengan cara seperti apapun kita nggak bisa bayar. Jadi saat ada orang yang mengatakan bahwa kamu menerima kasih karunia yang murahan gitu kan. Sebenarnya mereka sedang mengatakan, aku tuh nggak tahu apa itu kasih karunia gitu loh. Orang-orang yang mengatakan seperti itu sebenarnya mereka nggak menyadari, mereka nggak tahu, mereka nggak punya pengetahuan tentang kasih karunia. Karena saat mereka mengatakan kasih karunia itu murahan, artinya kamu sebenarnya harus bayar lebih banyak lagi, lebih mahal lagi. Dan itu merupakan indikasi orang ini tidak mengerti sama sekali tentang kasih karunia. Mereka mengatakan untuk bisa mendapatkan anugerah Allah ini, paling tidak kamu harus berkorban lebih banyak lagi. Paling tidak kamu harus menangis. Paling tidak kamu harus bertobat, ya kan? Ada gertak gigi dan sebagainya. Itu tandanya orang yang nggak mengerti tentang kasih karunia gitu. Seakan-akan mengatakan bahwa kamu tidak cukup banyak membayar. Tapi sejatinya kasih karunia itu gratis. Gratis. Free. Bukan sesuatu yang bisa kita bayar. Karena begitu kita berusaha untuk membayarnya, ya bukan lagi kasih karunia. Paham saudara ya? Jadi kasih karunia nggak bisa kita bayar. Karena itu saudara, kita nggak bisa membalas apa yang sudah dilakukan Yesus pada kita. Kita nggak bisa membayar apa yang sudah dia lakukan. Oh, karena dia sudah selamatkan aku, maka aku harus bayar dengan ini. Nah, gimana? Berarti ya kacau gitu. Ini bukan bicara tentang kasih karunia lagi. Dia berikan gratis, cuma-cuma kepada kita. Nah, kemudian tuduhan berikutnya, ada tuduhan yang disampaikan bahwa orang-orang yang menyampaikan tentang hal ini, bicara tentang kasih karunia, adalah mereka mengatakan gini, jangan terlalu banyak ngomong tentang kasih karunia, karena kasih karunia itu memperbolehkan dosa. Nah, jadi seakan-akan merupakan izin untuk berbuat dosa. Gara-gara dosanya sudah diampuni oleh Yesus, sekarang kamu bisa bebas berbuat dosa. Ini yang dituduhkan. Ini yang disampaikan. Tapi kenyataannya dan firman Tuhan benar-benar mengatakan dengan sangat jelas bahwa satu-satunya hal yang bisa menghentikan dosa itu adalah kasih karunia Allah. Bukan diri kita sendiri. Yang bisa menghentikan dosa adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah menghentikan dosa, tetapi dosa tidak bisa menghentikan kasih karunia Allah. Kalau kita menerima kelimpahan kasih karunia-Nya, kita berada di bawah kasih karunia, kita berada di bawah Kristus, dosa berhenti. Tapi waktu kita berbuat dosa, waktu kita berada di dalam keadaan yang berdosa, itu tidak menghentikan kasih karunia Allah untuk mengalir dalam kehidupan kita. Tidak menghentikan kasih karunia Allah mengalir dalam kehidupan saudara. Karena seberapa besar kita berdosa, seperti apapun juga, kasih karunia Allah tetap mengalir kepada kita. Segala macam kita punya kesalahan lah, kita nggak suka dengan orang lain dan sebagainya, kasih karunia itu mengalir. Tapi begitu kita menerima kasih karunia itu yang memampukan kita berhenti dari dosa. Bahkan yang memerdekakan kita dari dosa. Tapi kemudian ada orang yang langsung ngomong gini, ya aku percayalah, kalau cuma kasih karunia aja ya aku percaya. Tapi aku tidak hyper grace. Nah, teman-teman pernah dengar istilah ini, hyper grace? Oh, kalau kasih karunia ya kita percaya semua karena Yesus yang berkarya, dia yang sudah mati di atas kayu salib, dia yang menebus kita, dia yang menjadi yang membayar segala sesuatunya. Kami percaya kasih karunia, tapi bukan hyper grace. Saya tidak hyper grace.
Saya sebenarnya ngerti nggak sih artinya hyper grace itu apa gitu loh. Ya. Hyper itu artinya gini loh, kayak berlebihan, over the top gitu loh. Kalau kita mendengar istilah misalnya ada anak yang hyperaktif. Jadi kalau anak biasanya aktif ya aktif biasa, tapi kalau dia hyper, dia lebih banyak aktifnya gitu ya. Terlalu bersemangat gitu ya. Terlalu berlebih-lebihan gitu. Jadi orang yang semacam ini akan mengatakan bahwa kasih karunia itu memang bagus gitu, tapi ya jangan kebanyakan, jangan overdosis akan kasih karunia gitu. Jangan terlalu banyak ngomong kasih karunia, yang lainnya juga gitu. Nah, ini membuat pertanyaannya jadinya begini teman-teman. Kalau misalnya jangan terlalu banyak kasih karunia, maka ya, bagaimana mungkin kita nggak mau mendapatkan terlalu banyak dari apa yang sudah dilakukan Yesus pada kita gitu, melalui kematian dan kebangkitannya. Kematian dan kebangkitannya itu menyediakan hal yang sekian banyak dan kita bilang yang segini aja ya, satu porsi kecil aja, nggak usah semuanya, ini aja, yang ini aku urus sendiri, cuma yang ini saja, gitu. Apakah terlalu banyak Yesus dalam diri kita? Itu jadi terlalu banyak gitu loh. Nah sebenarnya kan, kalau teman-teman buka di dalam Alkitab nanti, misalnya selesai Bible Study ini, kalau ada sambungan internet, teman-teman bisa buka satu website namanya Bible Hub. Jadi Bible HUB gitu ya, biblehub.com kalau nggak .com atau .org. Jadi di Bible Hub itu nanti di sana akan keluar yang namanya Alkitab interlinear. Jadi Alkitab yang menunjukkan seperti apa sih bahasa asli dari Alkitab itu. Jadi ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa aslinya, ada kemudian bisa diklik itu untuk artinya seperti apa. Nah saya kebetulan nggak bisa tampilkan di layar tentang itu, cuma nanti teman-teman kalau ada waktu bisa dipelajari kembali ya. Sebenarnya kata hyper itu di dalam Alkitab kita, bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, dalam terjemahan Perjanjian Baru, ditulis dalam bahasa Yunani, itu ada kata hyper muncul di sana. Kata yang berlebih-lebih itu muncul di sana. Nah nanti teman-teman buka di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-20. Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-20. Saya bacakan aja, nanti teman-teman buka lagi di Bible Hub, lihat bahasa aslinya yang dipakai di sana apa. Ada kata hypernya di sana. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah kata berlimpah-limpah ini loh, itu hyper. Kasih karunianya berlimpah-limpah, hyper. Saat ada dosa begitu banyak, kasih karunia makin berlimpah-limpah diberikannya. Diberikan Allah kepada kita. Ayat berikutnya kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-7, bukan 17. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Hyper grace. Kasih karunia yang melimpah-limpah. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ini yang diberikan kepada kita. Allah memberikan kasih karunia kepada kita itu hyper. Melimpah-limpah, saudara. Jadi nanti teman-teman coba baca di dalam Alkitab interlinear ya. Temukan apa sih ini? Benar enggak? Oke. Oke, lanjut ya. Berikutnya di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-14. 1 Timotius 1 ayat yang ke-14.
Di sana dikatakan malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sekali lagi di sini dikatakan bahwa hyper, melimpah, hyper gitu. Jadi pertanyaan saya adalah kepada saudara, kepada teman-teman semuanya. Saudara mau kasih karunia itu, saudara mau kasih karunia atau kasih karunia yang melimpah-limpah? Gitu. Ya, ini ada yang angkat tangan, boleh. Silakan, ada mau bertanya kah? Ibu Erita. Oh, putus-putus ya. Oh, berarti nggak tahu ya, jaringan di sini atau di sana ya. Haleluya. Tapi nanti ada rekamannya ya. Kalau bisa putus-putus bisa didengarkan kembali. Jadi pertanyaannya berikutnya adalah, saudara mau pilih kasih karunia toh atau kasih karunia yang melimpah-limpah? Saran saya, terima semuanya. Terima semuanya. Allah memberikan kasih karunia, ya aku terima. Dia memberikan kasih karunia yang melimpah-limpah, aku juga terima. Gitu loh. Baik grace dan hyper grace terima. Berasal dari Allah tuh ya. Karena gini loh. Orang jadi punya pandangan yang miring tentang kasih karunia itu karena ada definisi yang diambil oleh orang yang di luar dari Alkitab. Jadi mereka memberikan satu kesimpulan tanpa berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kasih karunia itu melimpah-limpah, hyper yang diberikan Allah kepada kita. Tapi kemudian orang-orang mengatakan bahwa hyper grace ini merupakan satu sekte yang lain gitu loh. Satu pengajaran yang sesat yang mengatakan ya banyak tuduhan nanti yang seperti yang juga tadi kita beberapa sudah dengarkan sama-sama gitu. Mengatakan yang menggampangkan lah, yang murahan lah gitu kan. Yang membuat mengizinkan untuk berbuat dosa lah gitu. Karena dilihatnya dari situ, tidak melihat langsung dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Menggunakan pemikirannya dia sendiri sehingga memunculkan definisi yang seperti itu. Makanya kita malam hari ini kita melihat dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan gitu. Dan juga ini merupakan satu frase teman-teman yang dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia berbicara, pada waktu dia masih ada di muka bumi, waktu dia mengajar. Kalau teman-teman buka di dalam Matius pasal yang ke-7 ya. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Di sana dia mengatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Memang nggak langsung dikatakan di sini bicara tentang hyper gitu ya. Tetapi dikatakan kalau kamu yang jahat itu bisa memberikan yang baik. Waktu anakmu minta roti kamu nggak kasih batu gitu. Minta ikan kamu nggak kasih ular gitu. Kamu yang jahat bisa tahu memberikan yang baik seperti itu. Apalagi lebih lagi. Bapamu di surga akan memberikan yang paling baik bagi mereka yang meminta kepadanya. Tuhan Yesus juga kita temukan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena kepenuhan dia, kita semua telah menerima Yesus demi Yesus. Nah, bayangkan. Yesus yang bertumpuk-tumpuk, berlebih di dalam kita, diberikan. Kepada siapa gitu? Karena kepenuhannya, ya, kita yang rajin berdoa, menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita yang rajin ke gereja, kita yang rajin memberi perpuluhan, kita yang selalu berpuasa, apakah seperti itu? Enggak. Ayatnya mengatakan dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Jadi bahkan orang-orang yang kita tidak sukai pun, mereka menerima kasih karunia demi kasih karunia juga. Diberikan Allah. Jadi bukan hanya kepada orang Kristen. Allah memberikan kepada semua. Kasih karunia demi kasih karunia. Masalahnya mereka nggak sadar, gitu aja. Saudara dan saya, kita menyadari kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Puji Tuhan. Gitu. Makanya mereka perlu mendengar tentang Injil. Mereka perlu mendengar tentang kabar baik. Bahwa Allah memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Nggak peduli seperti apapun hidup mereka. Sebobrok apapun hidup mereka. Ada kasih karunia demi kasih karunia yang diberikan. Ada hyper, kasih karunia yang hyper itu diberikan. Yang besar, yang luar biasa, yang berlipat kali ganda itu yang diberikan. Bahkan Efesus 3 di sana mengatakan bahwa kasih Allah, kasih karunia Allah, kasihnya itu betapa panjangnya, betapa lebarnya, tingginya, dan dalamnya. Artinya apa? Hyper. Dia mau supaya kita mengenal kasih itu. Yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam. Yang melampaui segala akal bahkan. Melampaui segala akal. Artinya yang diberikan kepada kita itu hyper, saudara. Berlimpah-limpah. Nggak akan mungkin habis. Berkelebihan malah iya. Sekali lagi di dalam Efesus pasal yang ketiga ya. Kita lihat Efesus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bagaimana Allah memberikan kepada kita, melakukan sesuatu kepada kita itu jauh melebihi. Bahkan dari apa yang bisa kita pikirkan. Bahkan dari apa yang bisa kita doakan. Doa kita nggak sempurna. Tapi dia bisa memberikan jauh melebihi hal itu. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ini merupakan satu hal yang sudah dikasih, kasih lagi. Tumpuk-tumpuk sudah. Berlebihan. Itu yang Allah berikan kepada kita. Itu yang Allah berikan kepada saudara. Dimanapun saudara berada. Apapun yang sedang kau alami pada saat ini. Kegagalanmu kah? Kesalahanmu kah? Keberhasilanmu? Allah memberikan segala sesuatunya. Berlimpah-limpah. Kasih karunia dilimpahkan kepada saudara. Berlimpah-limpah. Jadi saudara mau yang mana? Gitu. Mau terima? Atau aku nggak mau kalau terlalu banyak. Kira-kira yang mana? Jadi Alkitab sebenarnya memang mencatat kata hyper itu ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mengajarkan tentang kasih karunia ini yang super abounding ini, yang sangat melimpah-limpah ini, yang over the top, yang sampai meluap ini. Ya. Saat kita mengajarkan tentang hal itu, maka banyak orang mulai jadi kayak ketakutan jadinya. Ya, nervous, gemetar gitu. Kan mereka nggak suka dengan berita yang seperti ini. Hal ini juga dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menceritakan tentang hal ini, tentang kasih karunia Allah yang melimpah-limpah yang diberikan. Bahkan kemudian kan, dia menjadi dituduh oleh orang-orang itu. Setelah dia mengatakan bahwa, bentar ya, di dalam Roma pasal yang ke-5 tadi. Roma pasal yang ke-5. Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya kan? Setelah itu ada orang yang kemudian menyerang Rasul Paulus, menuduh gitu. Gara-gara Rasul Paulus cerita tentang hyper grace ini.
kasih karunia yang berlimpah-limpah ini, dia bicarakan tentang itu, dia khotbahkan tentang hal itu, maka orang mulai bisik-bisik di luar. Wah, ini Rasul Paulus ini kan. Wah, Rasul Paulus ini mendorong orang untuk berbuat dosa ini. Mendorong orang untuk melakukan dosa. Seakan-akan dosa itu tidak jadi masalah lagi gara-gara Yesus sudah mati. Gitu. Di pasal yang ke-6, Rasul Paulus mengatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini kan pemikirannya orang yang agak aneh. Saat dikatakan bahwa semakin banyak dosa maka kasih karunia makin berlimpah-limpah, ada orang-orang yang agak konset itu, mereka kemudian mengatakan gini, kalau gitu ayo kita berbuat dosa makin banyak lagi supaya makin banyak kasih karunia yang dilimpahkan pada kita. Ini kan pemikiran yang aneh. Rasul Paulus mengalami hal ini, saudara. Dan kemudian dia mengatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabannya ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Kenapa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi tuduhan yang diberikan sama seperti yang diberikan kepada Rasul Paulus adalah mengatakan bahwa orang-orang yang ngomong tentang kasih karunia, yang mengajarkan tentang kasih karunia, mereka sedang mengatakan bahwa dosa itu nggak jadi masalah, kamu bisa lakukan aja. Nggak jadi masalah. Kalau kita punya kasih karunia, maka dosa apapun tidak jadi masalah. Ini tuduhan yang disampaikan. Tapi mari kita lihat, saudara. Memang benar bahwa karena kematian Kristus di atas kayu salib, Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Tidak menuntut pembayaran atas dosa-dosa kita dari diri kita. Karena Yesus sudah melakukannya di atas kayu salib. Tapi apakah itu berarti bahwa sekarang itu kalau begitu dosa itu enggak jadi masalah? Ya enggak juga gitu loh. Kalau kita melihat dari sisi bagaimana Yesus yang telah turun ke dunia mengalami penganiayaan begitu rupa yang sudah melebihi segala sesuatu lah. Dia sudah alami, dia tanggung itu buat saudara dan saya. Dia tanggung semua dosa itu, dia bayar semuanya itu. Dia mati di atas kayu salib. Bukankah itu merupakan satu hal yang mengatakan bahwa memang benar, ya kan? Allah memandang dosa ini serius. Dosa itu nggak bisa dibereskan oleh diri kita, manusia. Makanya dia harus datang, dia harus bereskan. Dia yang memberikan pembayaran yang semahal itu. Jadi bagi Allah dosa itu bukan perkara yang kecil. Yesus mati karena itu. Yesus menanggung segala dosa umat manusia di atas tubuhnya. Dan dia tergantung di atas kayu salib. Supaya kita yang harusnya mati, kita menjadi orang-orang yang hidup. Dan kita hidup dalam kebenaran. Ada tujuannya seperti itu. Jadi karena sampai Yesus harus mati di atas kayu salib, artinya dosa itu dipandang oleh Allah sebagai sesuatu hal yang besar. Bukan hal yang gampangan. Tapi kemudian akan ada orang yang ngomong, lah itu kan waktu itu Pak. 2000 tahun yang lalu, tapi sekarang kan sudah tahun 2024. Bagaimana dengan sekarang? Bagaimana dengan dosa yang pada saat ini? Gitu. Bagaimana saat kita sudah menjadi orang percaya, kemudian kita melakukan hal yang semacam itu, melakukan dosa. Pandangan Allah seperti apa? Apakah Allah melihat, wah kan sudah dibereskan, sudah ditanggung sama Yesus. Seperti apa? Saudara, sampai saat ini, dosa itu merupakan suatu hal yang besar di hadapan Allah. Bukan hal yang main-main, saudara. Bukan hal main-main. Efesus pasal yang keempat, saudara. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Di sana dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya apa?
Kalau kita melakukan dosa, kalau kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, itu mendukakan Roh Kudus. Berpengaruh loh kepada Allah. Sekalipun memang benar Allah telah melupakan. Ya kan? Sudah melupakan. Tidak memperhitungkan lagi dosa dan kesalahan kita. Tapi ngaruh. Membuat Allah berduka. Roh Kudus kan Allah juga. Apa itu ayat 31? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Karena semua hal ini mendukakan Roh Kudus. Saat di antara kita terjadi kepahitan. Kita tahu kepahitan kan? Terlalu pahit. Kemudian ada kegeraman. Kegeraman itu bukan gemes ya. Geram, marah. Gitu ya. Murka. Ada juga kemarahan. Pertikaian. Ada fitnah. Kemudian segala kejahatan. Itu yang bisa mendukakan Roh Kudus. Jadi ini merupakan satu hal yang serius bagi Allah. Mendukakan Roh Kudus. Kenapa itu mendukakan Roh Kudus? Apakah gara-gara kamu sudah melakukan hal ini artinya kamu tidak menghargai ya kan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Tersinggung aku. Apakah gitu Allah? Enggak, saudara. Mengapa Roh Kudus bisa berduka karena hal-hal itu? Karena Allah mengasihi umatnya. Ini bukan bicara tentang Allah sedang mempertahankan kehormatannya. Allah sedang mempertahankan integritasnya. Ya kan? Karena sekarang kamu telah melakukan kesalahan itu, melakukan dosa itu, kamu tidak menghormati aku. Karena itu sekarang aku akan hukum kamu. Bukan itu, sir. Tapi kenapa dia berduka? Karena dia mengasihi kita semuanya. Sekali lagi kan, di dalam Ibrani 10 pasal yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa dosa dan kesalahan kita tidak lagi diingat oleh Allah. Allah itu tidak membuat, dosamu, kamu harus bayar. Nggak ada lagi seperti itu. Yesus sudah menghapuskan itu semuanya. Tapi itu bukan berarti dosa itu nggak jadi masalah bagi Allah. Allah berduka. Roh Kudus berduka. Kenapa? Karena bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Sebab Allah mengasihi mereka juga. Namun sekalipun itu yang terjadi, sekalipun kita melakukan dosa, sekalipun kita jatuh di dalam perbuatan-perbuatan dosa seperti ini, sekalipun muncul adanya kepahitan, ada kegeraman, ada kemarahan, pertikaian, ada fitnah, ada segala macam kejahatan. Ya. Waktu kita melakukan hal-hal yang salah ini, sekalipun Roh Kudus memang berduka, tapi dia tetap ada di sana bersama dengan kita. Dan dia sedang menunjukkan kita kepada Yesus. Lihatlah dia. Kamu memang sudah melakukan ini, tapi sekarang kamu pandanglah kepada Yesus. Berlarilah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Yesus adalah kebenaranmu. Lihatlah Yesus. Jangan lihat dirimu. Jangan lihat kesalahanmu. Jangan lihat apa yang sudah kamu lakukan. Lihatlah kepada Yesus. Pandanglah kepada Yesus. Sebab ada harapan kalau kita datang kepada Kristus. Kalau kita berlari kepadanya. Bahkan sebenarnya kita nggak perlu lari. Karena dia nggak pernah kemana-mana. Dia selalu menyertai kita. Milikilah kesadaran akan Kristus dalam kehidupan kita. Terutama pada waktu kita jatuh. Terutama pada waktu kita lemah. Waktu kita nggak bisa untuk misalnya mengendalikan diri. Datanglah kepada dia. Sebab dia adalah kebenaran kita. Kebenaran kita bukan dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Perbuatan baik kita. Tapi kebenaran kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi dosa itu begitu merusakkan. Sehingga nggak ada jalan lain, hanya kasih karunia Allah yang bisa menghentikan dosa. Saudara dan saya dengan sekuat tenaga apapun nggak bisa menghentikan dosa. Tapi kemudian ada yang ngomong, berarti kan kalau kita sudah mendapatkan yang namanya kasih karunia Allah,
perkenanan Allah yang kita dapatkan tanpa kita harus berusaha, tanpa kita harus melakukan segala sesuatu, artinya nggak perlulah kita bertobat. Ya kan? Pertobatan itu untuk apa? Gitu kan? Ada orang-orang yang ngomong seperti itu, gitu. Mengatakan untuk apa bertobat? Gitu. Buat apa? Kan semuanya sudah dibereskan. Gitu. Lucu ya. Kadang-kadang orang kok bisa ngomong seperti itu ya. Kadang-kadang orang bisa punya kesimpulan yang aneh-aneh gitu. Bisa punya kesimpulan yang aneh-aneh semacam ini juga gitu. Jadi gitu ya. Dan mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada kasih karunia ini kan, mereka nggak percaya pertobatan. Saudara, pertobatan kalau bicara bertobat dengan cara agamawi ya, yang harus kita menangis, keluar air mata, kemudian memukuli diri sendiri dan sebagainya, itu dianggap bertobat. Itu sebenarnya bukan bertobat itu. Penyesalan itu. Menyesal. Sudah melakukan ini itu. Memang kita bisa menyesal sudah melakukan segala sesuatunya gitu. Tapi seringkali orang menganggap kan kalau sudah menangis gitu kan, sudah air mata sama air hidung bercampur menjadi satu, tambah semuanya gitu ya. Itu dianggap sebagai satu pertobatan. Gitu. Tapi pertobatan yang sebenarnya yang ada di dalam firman Tuhan, yang dipakai di sana, kata yang dipakai di sana adalah kata metanoia. Arti dari kata metanoia itu adalah berubah pikiran, mengubah pikiran gitu. Jadi karena mendapatkan satu informasi yang baru, maka dia berubah pikiran. Gitu. Jadi seseorang berubah pikiran setelah mendengar informasi tentang Yesus, tentang kasih-Nya, tentang kabar baik, maka sekarang dia berubah pikiran. Dia melangkah ke arah yang lain. Gara-gara dia punya informasi yang baru ini. Gara-gara dia sudah mengetahui, aku menerima kelimpahan kasih karunia dari Allah. Aku diterima sebagaimana adanya aku. Maka sekarang aku bisa datang kepada Allah. Aku bisa menerima pertolongan tepat pada waktunya. Mengubah pikiran. Dulunya berpikir supaya aku bisa diterima oleh Allah, aku harus melakukan ini, itu. 1, 2, 3, 4, 5. Supaya aku diterima. Sekarang aku gagal di langkah yang kedua. Nyoba lagi, langkah pertama salah. Nggak bisa. Coba lagi. Nggak nyampe-nyampe, saudara. Tapi saat dia mendapatkan informasi yang baru tentang Kristus, tentang apa yang sudah dia lakukan bagi kita, tentang kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita, tentang rahmatnya yang tidak ada habisnya yang diberikan kepada kita, dia punya pemikiran baru. Oh, aku diterima bukan karena diriku sendiri, bukan karena perbuatanku, tetapi karena apa yang sudah dilakukan Kristus. Kristus yang sudah menjadi kebenaranku. Berubah sesuai dengan hal itu. Pemikirannya berubah. Itulah pertobatan. Metanoia. Tapi akan ada orang-orang yang ngomong kayak gitu sih. Yang campur-campur. Ada yang dicampur juga. Kasih karunia dicampur. Contohnya adalah saat orang mengatakan, iya aku percaya kasih karunia. Tapi, nah itu dicampur. Itu sudah dicampur. Mereka campurkan dengan hal-hal yang lain. Mereka berpikir bahwa pertobatan yang seperti ini, kamu harus bertobat yang seperti ini, bla 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 dan lain sebagainya. Haleluya. Roma pasal yang kedua, nanti dibaca sendiri kan. Bahwa yang membuat orang bisa bertobat bukan karena dipukuli terus, dimarahi terus dari mimbar dikatakan kamu harus bertobat gitu kan, dan bukan itu. Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, orang bertobat karena mereka melihat kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Apakah kamu akan menganggap sepi kebaikannya, kesabarannya yang dia berikan kepadamu? Kebaikan Allah yang menuntun orang kepada pertobatan. Kebaikan Allah. Kasih karunia menuntun orang kepada pertobatan. Pertobatan bicara perubahan dari hati. Perubahan pikiran, perubahan hati kita. Karena kita telah menerima kebaikan dari Allah. Jadi
Kalau kita ingin melihat lebih banyak lagi orang yang bertobat, beritakan lebih banyak lagi tentang kasih karunia Allah. Tentang apa yang sudah dilakukan oleh Kristus bagi mereka. Bukan mengkhotbahkan kamu harus bertobat, kamu harus begini, kalau tidak kamu akan terbakar dan sebagainya. Bukan itu. Tapi saat mereka melihat Allah begitu baik, aku yang sejahat ini, aku yang sebobrok ini, Tuhan tetap datang, Tuhan tetap mati bagi aku, Dia tetap menerima aku apa adanya. Pertobatan itu akan datang. Ini kata firman Tuhan. Jadi mereka akan mengubah pikirannya setelah mendengar tentang kelimpahan kasih karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga mereka berhenti dari mengandalkan diri mereka sendiri, berhenti dari mengandalkan perbuatan mereka, dan mereka bersandar, berpegang kepada apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Itulah mengapa kan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 dikatakan pertobatan itu adalah bertobat dari perbuatan yang sia-sia. Apa artinya perbuatan yang sia-sia? Ya, artinya kalau dilakukan ya nggak menghasilkan apa-apa, tapi terus saja orang melakukannya. Makanya kita bertobat dari perbuatan yang sia-sia. Yang terakhir, tuduhan yang muncul juga yang diberikan kepada Rasul Paulus dan juga kepada orang-orang yang menyampaikan tentang kasih karunia adalah mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kasih karunia ini, mereka akan jadi orang yang malas. Biar Tuhan yang kerjakan. Biar kasih karunia saja yang mengerjakan. Saudara, 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-10 ya. Ini Rasul Paulus mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus mengatakan dengan sangat jelas di sini. Karena kasih karunia Allah, aku malah bekerja lebih keras. Bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukan aku. Memang aku yang mengerjakan gitu kan. Tapi itu sebenarnya kasih karunia yang bekerja. Ya. Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bayangkan. Jadi mungkin pada waktu itu Rasul Paulus nggak mendapatkan WhatsApp gitu kan tentang mengatakan bahwa orang yang percaya kasih karunia itu adalah orang-orang malas gitu. Rasul Paulus nggak seperti itu. Justru karena kita mendapatkan kasih karunia itu yang menggerakkan kita untuk kita bisa melakukan sesuatu. Membuat kita makin produktif. Membuat kita mau melakukan berjalan extra mile. Ya. Bukan malah malas-malesan. Jadi pandangan orang yang mengatakan bahwa kalau kamu percaya kasih karunia gitu kan, kamu mengikuti kasih karunia, kamu jadi malas. Nggak mau apa-apa karena semua sudah dilakukan oleh Yesus. Kamu nggak ngapa-ngapain. Kemudian mencatut ayat lagi yang mengatakan bahwa Allah itu kan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Karena itu mari kita tidur sama-sama supaya makin diberkati, supaya kasih karunia itu makin melimpah. Karena orang-orang bisa berpikiran seperti itu, saudara. Tapi Rasul Paulus ini yang paling banyak mengajarkan tentang kasih karunia-Nya. Dia banyak berbicara bahwa dia beritakan adalah Injil kasih karunia Yesus Kristus. Dia mengatakan karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Daripada rasul-rasul yang lain. Daripada orang-orang yang lain. Semakin kita mengenal tentang kasih karunia Allah, semakin kita menyadari kasih karunia Allah ada dalam kehidupan kita, kita makin produktif. Dan karena kasih karunia Allah itu, saudara, kita itu tidak bekerja bagi Allah, saudara. Karena kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita, kita dibebaskan. Kita nggak perlu lagi bekerja bagi Allah. Bukan kita bekerja bagi Allah untuk mendapatkan sesuatu. Kita nggak perlu bekerja bagi Allah.
Allah tetap mengasihi kita, Allah tetap memberikan kasih karunia kepada kita. Tapi yang sekarang terjadi adalah kita bekerja bersama dengan Allah. Bersama dengan Yesus. Bukan kita bekerja untuk Yesus. Jadi bawahannya, bukan. Kita bekerja bersama dengan Dia. Apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, ya kan, yang kita kerjakan bersama dengan Dia. Bukan kita bekerja untuk Dia. Bukan kita harus membayar harga. Bukan kita harus membayar kembali pengorbanan Kristus. Saudara pikir memangnya Yesus datang repot-repot datang dari surga sana turun ke dunia mengalami penderitaan sebanyak itu, ya kan? Dengan tujuan supaya saudara berhutang sama Dia? Dia melakukan segala cara yang Dia lakukan supaya saudara berhutang sama Dia? Ya enggak lah, saudara. Enggak. Justru Dia menolong kita. Kita bekerja bersama dengan Dia, bermitra dengan Dia. Karena itu kita bisa menjadi semakin produktif. Kita bisa melakukan yang melampaui, gitu kan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan kan, aku pergi, ya, tapi kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh melebihi dari apa yang pernah aku lakukan. Yang lebih. Karena kita bersama-sama dengan Dia. Kita bekerja bersama dengan Dia. Nah, saya tutup dengan satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Ya, jadi ada seorang berjalan ya, dari Yeriko, kemudian dia dirampok. Setelah itu, yang terjadi adalah dia sudah luka-luka parah, dan kemudian ada imam yang lewat, ya kan? Orangnya di sebelah sini, imamnya begitu dia datang, dia lihat ada orang itu, dia menyingkir, dia ke seberang. Dia nggak mau menolong orang ini. Ya sebenarnya masuk akal juga, gitu kan? Imam bicara tentang keagamaan, ya kan? Roh agamawi. Jadi kalau dia harus nolong orang ini, bisa jadi orang ini adalah orang najis, gitu kan? Orang yang nggak baik. Artinya nambah-nambahi kerjaan buat si imam. Sebab kalau dia menjadi najis juga, maka dia harus membersihkan diri, menyucikan diri. Itu bikin habis banyak waktu. Dia orang yang sibuk, dia punya banyak pelayanan, jadi lebih baik ya biarin aja lah, gitu. Kemudian datanglah orang Lewi. Orang Lewi melihat itu juga dia menyingkir. Dia nggak mau tolong. Lewi merupakan gambaran dari hukum Taurat. Nggak bisa menolong, nggak mau menolong. Karena ribet, susah. Jadi orang yang dirampok ini, yang terluka ini, gambaran dari saudara dan saya. Gambaran dari kita, gambaran dari dunia. Yang babak belur. Yang dihancurkan. Yang dirampok. Yang nggak punya pengharapan. Tapi kemudian datanglah seorang Samaria. Dan saat dia melihat ini, dia turun ya, dari kendaraannya. Kemudian dia menolong. Dibawa, dititipkan ke penginapan. Siapa orang Samaria ini? Orang Samaria adalah orang yang nggak dianggap pada saat itu. Orang-orang Yahudi nggak suka sama orang Samaria, nggak menganggap orang Samaria. Bahkan kalau mau pergi kan dari satu tempat ke tempat lain yang harus melewati daerah Samaria, lebih baik muter daripada lewat daerah Samaria. Mereka nggak suka. Mereka nggak menganggap orang Samaria ini. Orang Samaria ini adalah gambaran dari Yesus. Bukan gambaran saudara dan saya. Gambaran dari Yesus. Dia yang datang kepada kepunyaan sendiri tapi ditolak. Nggak ada yang mau menganggap dia. Tapi dia yang justru menolong kita. Dia bawa kita. Dia bawa ini orang-orang yang terluka ini. Dunia ini. Dibawa. Kita juga menjadi gambaran dari penjaga penginapan ini. Kita orang-orang yang sudah ditebusnya. Orang-orang yang sudah menerima kelimpahan kasih karunia yang begitu besar itu. Yang hyper itu. Yang ditambah-tambahkan kepada kita. Pada waktu itu kan. Tuhan memberikan, orang Samaria ini memberikan uang untuk menjaga ini. Menjaga orang yang kesusahan ini. Itu gambaran dari kita. Kita yang sudah menerima segalanya.
Yesus pun memberikan kemampuan bagi kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Karena aku tahu aku sudah dikasihi, aku juga mau untuk mengasihi. Sehingga kita bekerja bersama dengan Yesus. Bahkan orang Samaria ini mengatakan kalau kurang, ya, nanti waktu aku datang aku tambah lagi. Sumber dayanya selalu diberikan kepada kita. Saudara, jadi saudara mau terima yang mana? Saudara mau ambil kasih karunia atau hyper grace? Mau grace atau hyper grace? Saran saya terima semuanya. Karena segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita itu hyper, melimpah-limpah. Jangan gunakan pemahaman hyper grace yang ada di luar. Mari kita lihat pemahaman hyper grace yang ada dari dalam Alkitab. Bahwa kasih Allah yang diberikan kepada kita sungguh benar-benar hyper. Amin.